Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para pekolam di seluruh Nusantara, khususnya yang menjadi follower atau viewer dari channel YouTube saya, Kolam Ikan Terpal. Pagi menjelang siang hari ini saya ingin berbagi sebuah tips menghadapi mulai datangnya turun hujan dalam seminggu terakhir ini, ya. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan pada musim pancaroba ini adalah perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Terkadang siang hari begitu terik, tapi malam harinya begitu dingin. Demikian juga ketika sinar matahari terik, tiba-tiba mendung, kemudian turun hujan, ya. Dalam 2 hari terakhir ini hujan terus-menerus dari pagi sampai malam, ya. Pagi menjelang siang ini juga sama. Ini cuacanya redup-redup seperti ini. Maka satu hal yang sering terjadi terhadap kolam ikan kita adalah menurunnya daya tahan tubuh ikan, ya, atau imun dari ikan itu sendiri yang kita pelihara, serta lingkungan kolam yang akan berangsur-angsur menjadi tidak baik atau menjadi jelek. Ya, di antaranya adalah tingkat keasaman yang akan mulai meninggi, kemudian kadar oksigen yang juga mulai berkurang. Ya, oleh karena itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kolam ikan kita, maka ada 3 tip yang ingin saya bagikan kepada para pemirsa adalah: yang pertama, kurangi volume air kolam yang kita miliki ini menjadi setidaknya 50% saja, ya kan? 50% saja, seperti ini yang sudah saya lakukan tadi di pagi hari. Saya turunkan airnya ini menjadi sekitar 50 atau 60 cm, ya. Kalau perlu kita buang dulu 2/3-nya, kemudian kita isi lagi menjadi ketinggian 50 cm agar cuaca dingin, ya, yang akan berakibat juga terhadap air kolam kita juga menjadi dingin, terutama di malam hari. Air yang cenderung sangat dingin itu akan menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air atau DO, dissolved oksigen. Dan itu pasti akan mengganggu kepada ikan. Yang kedua, dengan situasi kondisi yang dingin tersebut, maka tingkat keasaman juga akan mulai naik, ya, sehingga dengan keasaman yang cukup tinggi, misalkan di bawah 5, maka akan mempersubur yang namanya virus, bakteri, dan jamur, yang tentu saja akan mengganggu bahkan menyerang kepada ikan-ikan peliharaan kita. Karena itu 3 tip itu tadi. Yang pertama adalah kurangi volume air, ya. Tujuannya ada 2 dengan mengurangi volume air ini. Yang pertama, agar air tidak cenderung suhunya menjadi sangat dingin, ya kan, sehingga oksigen juga tidak menipis. Yang kedua, tujuannya kita lebih mudah membuang air, kemudian mengisinya kembali, ya, dengan yang lebih segar. Ya, kalau volumenya coba bayangkan dengan kolam saya yang diameter 5 meter ini, kalau kita membuang separuh kemudian ngisi separuh lagi, betapa banyak, ya, energi, listrik, dan lain sebagainya yang harus kita sediakan. Tapi dengan volume yang 50% seperti ini, kita buang 20-25 cm, kemudian kita isi lagi, sehingga air cenderung selalu segar. Ya, yang kedua, suhu udara juga, suhu air juga tidak akan cenderung menjadi sangat dingin, ya, sehingga tingkat keasaman juga masih kita bisa jaga. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjaga supaya tingkat keasaman ini tidak terlalu tinggi, maka kita harus selalu siap dengan kapur dolomit. Kalau nggak ada kapur dolomit, bisa juga kapur tohor, ya, atau kapur pertanian, atau kapur bangunan, bubuk kapur itu kita berikan sekitar 100 gram per meter kubik air.
diencerin dulu, masukkan ke dalam kolam. Yang ketiga, jangan lupa juga siapkan garam kasar atau garam gerosok, ya, untuk membantu mencegah berkembangnya virus bakteri jamur yang ada di kolam ini. Juga manfaat garam itu adalah membantu proses metabolisme ikan yang ada di dalam kolam kita. Ya, jadi 3 hal ini yang harus Bapak Ibu ingat dikala musim menjelang penghujan ini atau memulai hujan atau pancaroba, ya kan? Yang pertama adalah kurangi airnya, yang kedua berikan secara rutin kapur, yang ketiga berikan juga secara rutin garam, ya, setidaknya tiap 2 atau 3 hari sekali. Nah, yang keempat Bapak Ibu, tambahan juga kalau bisa kurangi pakan pabrikan, ya, pakan pelet, ya, dengan menggantinya memakai pakan alami. Nah, pakan alaminya Bapak Ibu, kalau misalkan seperti gurame yang saya pelihara seperti ini, gurame atau nila, Bapak Ibu bisa siapkan yang namanya azolla. Nah, ini azolla. Jadi sebagian kolam kita harus disiapkan untuk membudidayakan azolla. Karena azolla ini sangat baik, protein nabatinya cukup tinggi dan perkembangbiakannya juga cukup tinggi. Ini kalau saya ambil separuh, 3 hari kemudian dia akan penuh lagi. Nih, saya menyiapkan juga di sini. Kebetulan ini bak filter yang nggak saya pakai, jadi saya buat untuk azolla. Nah, ini 2 hari yang lalu saya ambil sudah separuh ini, sekarang sudah penuh lagi. Nah, seperti ini, ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki azolla, Bapak Ibu bisa berikan pakan alami dari daun talas, ya, daun kelor, atau daun lamtoro, atau daun pepaya nih seperti ini. Di sekitar kolam saya ini saya siapkan semuanya. Tuh, saya juga punya yang namanya tanaman sente yang lumayan gede, yang bisa kita berikan secara rutin ke kolam kita. Ini saya juga tanam. Nah, seperti ini. Itu adalah tanaman sente yang sewaktu-waktu bisa kita ambil daunnya untuk kita berikan ke ikan peliharaan kita. Nah, demikian Bapak Ibu, sekedar tips menghadapi musim pancaroba ini, agar ikan peliharaan Bapak Ibu yang berada di kolam, baik itu kolam terpal, kolam tembok, maupun kolam tanah, itu bisa selalu sehat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sedapat mungkin kita juga memfermentasi pakan pelet yang kita berikan kepada ikan kita secara rutin, sehingga probiotiknya akan menyehatkan, membantu pencernaan dari ikan-ikan kita, sehingga dia tetap dengan pertumbuhan yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini cukup membantu bagaimana Bapak Ibu berbudidaya sehingga bisa sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.